Awal abad ke-21 menjadi masa yang penuh kegelisahan bagi dunia. Konflik demi konflik muncul tanpa henti. Di Timur Tengah, wilayah yang sejak dahulu menjadi pusat peradaban, perang kembali berkobar. Di satu sisi berdiri Iran, negara yang memiliki pengaruh besar di kawasan. Di sisi lain ada Israel yang didukung oleh Amerika Serikat. Ketegangan antara tiga kekuatan ini bukan sekadar konflik politik biasa. Banyak orang mulai mengaitkannya dengan nubuat akhir zaman. Setiap hari, berita tentang serangan udara, sanksi ekonomi, dan ancaman perang besar memenuhi layar televisi. Dunia terasa semakin tidak stabil. Negara-negara besar saling memperkuat militer mereka. Rudal-rudal canggih dipersiapkan. Armada kapal perang berlayar menuju Teluk Persia. Bagi sebagian orang, semua ini hanyalah bagian dari geopolitik global. Namun bagi sebagian lainnya, terutama umat Islam, situasi ini mengingatkan pada banyak hadits tentang tanda-tanda akhir zaman. Dalam tradisi Islam disebutkan bahwa sebelum munculnya Dajjal akan terjadi berbagai kekacauan besar di dunia. Peperangan besar, krisis ekonomi, dan kerusakan moral menjadi tanda awalnya. Beberapa ulama menyebutkan bahwa sebelum munculnya Dajjal akan terjadi perang besar yang dikenal sebagai Al-Malhamah Al-Kubra. Sebuah pertempuran dahsyat yang digambarkan sebagai perang terbesar dalam sejarah manusia. Banyak orang mulai bertanya, apakah konflik Timur Tengah saat ini hanyalah perang biasa? Atau sebenarnya bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar? Tidak ada yang tahu pasti. Namun sejarah seringkali menunjukkan bahwa peristiwa besar dunia dimulai dari konflik yang tampak kecil, ketegangan antara Iran, Amerika, dan Israel perlahan menjadi pusat perhatian dunia. Sanksi ekonomi menekan Iran. Israel merasa terancam oleh perkembangan militer Iran. Amerika Serikat sebagai sekutu Israel terus memperkuat kehadirannya di kawasan. Situasi ini membuat Timur Tengah seperti bara api yang siap meledak kapan saja, dan dalam bayang-bayang konflik itu, sebagian orang mulai berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih menakutkan, fitnah terbesar dalam sejarah manusia, fitnah Dajjal. Nubuat tentang Dajjal sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu. Nabi Muhammad telah memperingatkan umatnya tentang sosok yang disebut Dajjal dalam berbagai hadits. Dajjal digambarkan sebagai manusia yang akan muncul di akhir zaman. Ia memiliki kemampuan luar biasa untuk menipu manusia. Ia dapat menurunkan hujan, menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang mati dengan bantuan setan. Karena itulah banyak orang akan percaya bahwa ia benar-benar Tuhan. Namun Nabi Muhammad menjelaskan bahwa Dajjal memiliki tanda yang jelas. Ia hanya memiliki satu mata, dan di dahinya tertulis kata kafir, tetapi hanya orang beriman yang dapat membacanya. Fitnah Dajjal disebut sebagai fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia. Tidak ada ujian yang lebih berat daripada godaannya. Banyak manusia akan meninggalkan iman mereka demi kekuasaan, kekayaan, dan keajaiban yang ditunjukkannya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Dajjal akan diikuti oleh puluhan ribu pengikut, termasuk kelompok besar dari wilayah Persia. Wilayah Persia ini dalam peta modern dikenal sebagai Iran dan sekitarnya. Hal inilah yang membuat sebagian orang mulai mengaitkan peristiwa politik modern dengan nubuat akhir zaman. Apakah konflik yang terjadi hari ini memiliki hubungan dengan kisah yang telah diperingatkan lebih dari 1000 tahun lalu? Tidak ada yang dapat memastikan, namun sejarah menunjukkan bahwa banyak nubuat seringkali baru dipahami setelah peristiwa besar terjadi, dan mungkin dunia saat ini sedang bergerak menuju babak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Timur Tengah, panggung sejarah sejak ribuan tahun lalu. Timur Tengah selalu menjadi pusat sejarah dunia. Di wilayah ini lahir tiga agama besar dunia: Islam, Kristen, dan Yahudi. Kota-kota seperti Mekah, Madinah, dan Yerusalem memiliki makna spiritual yang sangat dalam bagi miliaran manusia. Tidak
Mengherankan jika banyak nubuat akhir zaman juga berkaitan dengan wilayah ini, Yerusalem. Khususnya sering disebut dalam berbagai tradisi sebagai pusat peristiwa besar menjelang akhir zaman. Disinilah konflik antara Israel dan Palestina berlangsung selama puluhan tahun. Dan disinilah banyak orang percaya bahwa peristiwa besar dunia akan terjadi. Iran sendiri memiliki peran penting dalam geopolitik kawasan. Negara ini memiliki kekuatan militer besar dan pengaruh luas di Timur Tengah, ketika Iran berseteru dengan Israel dan Amerika. Dampaknya tidak hanya dirasakan di kawasan tersebut, seluruh dunia ikut merasakan dampaknya. Harga minyak melonjak. Pasar global bergejolak. Ketegangan militer meningkat. Beberapa analis bahkan memperingatkan kemungkinan perang besar yang dapat melibatkan banyak negara. Jika perang seperti itu benar-benar terjadi, maka dunia mungkin akan memasuki masa paling gelap dalam sejarah modern, dan dalam kekacauan besar seperti itulah banyak hadits menggambarkan munculnya sosok penipu terbesar sepanjang sejarah, Dajjal. Dunia menuju kekacauan besar tahun-tahun berikutnya menjadi masa yang semakin menegangkan bagi dunia. Ketegangan antara Iran, Amerika, dan Israel tidak lagi sekadar ancaman. Dunia mulai menyaksikan serangkaian konflik terbuka yang mengguncang stabilitas global. Serangan udara terjadi di beberapa wilayah Timur Tengah. Pangkalan militer menjadi sasaran. Rudal balistik melintas di langit malam, meninggalkan jejak api yang menakutkan. Media internasional terus menyiarkan perkembangan konflik tersebut. Para pemimpin dunia berkumpul dalam pertemuan darurat, mencoba mencegah perang yang lebih besar, namun situasi semakin sulit dikendalikan. Sanksi ekonomi yang dijatuhkan terhadap Iran membuat negara tersebut semakin terisolasi. Di sisi lain, Iran memperkuat aliansinya dengan berbagai kelompok dan negara yang memiliki kepentingan sama. Ketegangan ini menciptakan dua kubu besar di dunia. Satu kubu dipimpin oleh kekuatan Barat, kubu lainnya dipimpin oleh kekuatan Timur. Para pengamat mulai membandingkan situasi ini dengan Perang Dunia yang pernah terjadi pada abad ke-20. Tetapi ada satu perbedaan besar: teknologi militer kini jauh lebih mematikan. Satu kesalahan kecil saja dapat memicu perang global yang menghancurkan peradaban manusia. Dalam suasana ketakutan seperti ini, manusia mulai kehilangan harapan. Krisis ekonomi melanda banyak negara. Inflasi meningkat. Kemiskinan bertambah. Di berbagai tempat muncul kerusuhan dan kekacauan sosial. Dan di tengah dunia yang penuh keputusasaan itu, manusia mulai mencari seorang pemimpin. Seseorang yang mampu membawa solusi, seseorang yang mampu mengakhiri semua kekacauan. Namun tidak semua penyelamat datang dengan niat baik. Munculnya sosok misterius di tengah kekacauan dunia. Muncul seorang tokoh yang perlahan menarik perhatian manusia. Awalnya ia hanyalah sosok yang tidak dikenal. Namun melalui teknologi modern, media global, dan jaringan informasi yang sangat luas, namanya mulai dikenal di berbagai negara. Ia berbicara tentang perdamaian. Ia menawarkan solusi bagi krisis ekonomi dunia. Ia berjanji akan mengakhiri konflik antara negara-negara besar. Pidatonya terdengar sangat meyakinkan. Banyak orang merasa bahwa akhirnya dunia menemukan pemimpin yang selama ini dicari. Sosok ini memiliki karisma yang luar biasa. Ia mampu mempengaruhi jutaan orang hanya dengan kata-katanya. Dalam waktu singkat, pengaruhnya berkembang dengan sangat cepat. Negara-negara yang sebelumnya bermusuhan mulai membuka dialog. Perjanjian-perjanjian baru ditandatangani. Sebagian orang mulai menyebutnya kemunculan Imam Mahdi. Ketika dunia semakin tenggelam dalam kekacauan, banyak manusia mulai kehilangan arah. Perang, krisis ekonomi,
Dan ketidakadilan membuat kehidupan terasa semakin sulit. Di banyak tempat, masyarakat hidup dalam ketakutan. Pemerintah kehilangan kendali atas rakyatnya. Sistem global yang selama ini menjadi penopang dunia mulai runtuh satu persatu. Namun di tengah situasi itu, sebuah harapan mulai muncul dari arah yang tidak disangka, di kota suci Mekah. Seorang pria yang dikenal karena kesalehan dan kejujurannya mulai menarik perhatian banyak orang. Ia bukan seorang penguasa. Bukan pula seorang tokoh politik terkenal, ia hanyalah seorang lelaki yang hidup sederhana namun. Banyak ulama mulai memperhatikan tanda-tanda yang ada pada dirinya. Mereka melihat kesamaan dengan ciri-ciri pemimpin yang pernah disebutkan dalam berbagai riwayat. Pemimpin itu dikenal dengan nama Imam Mahdi dalam tradisi Islam. Imam Mahdi dipercaya sebagai pemimpin yang akan muncul di akhir zaman untuk menegakkan keadilan setelah dunia dipenuhi kezaliman. Awalnya pria tersebut menolak semua perhatian yang datang kepadanya. Ia tidak ingin menjadi pemimpin. Ia tidak mencari kekuasaan, namun situasi dunia memaksanya berada di garis depan, di sekitar Ka'bah. Sekelompok ulama dan orang-orang beriman akhirnya membayatnya sebagai pemimpin umat. Peristiwa itu terjadi dalam suasana penuh haru. Banyak orang menangis karena merasa bahwa harapan baru telah muncul, namun mereka juga tahu bahwa jalan yang akan dihadapi tidaklah mudah, karena di luar sana, dunia sedang bergerak menuju konflik terbesar dalam sejarah manusia, perang besar dunia setelah kemunculan Imam Mahdi. Dunia tidak serta-merta menjadi damai, justru konflik semakin besar. Ketegangan antara kekuatan besar dunia akhirnya berubah menjadi perang terbuka. Negara-negara besar terlibat dalam konflik yang melibatkan teknologi militer paling canggih yang pernah dibuat manusia. Rudal hipersonik melintas di langit. Drone tempur memenuhi udara. Satelit militer mengawasi setiap gerakan di bumi. Perang ini menyebar ke berbagai wilayah. Timur Tengah menjadi pusat pertempuran paling sengit, Iran, Israel, dan berbagai kekuatan global terlibat dalam konflik yang menghancurkan kota-kota besar. Ledakan besar mengguncang wilayah yang sebelumnya menjadi pusat peradaban manusia. Dalam kekacauan itu, banyak orang mulai menyadari bahwa dunia sedang memasuki masa yang sangat gelap. Beberapa ulama mengingatkan tentang hadits yang menyebutkan perang besar sebelum datangnya Dajjal, perang yang dikenal sebagai Al-Malhamah Al-Kubra, perang yang akan mengubah peta dunia selamanya. Dan setelah perang itu, fitnah terbesar akan muncul. Kemunculan Dajjal setelah perang besar mengguncang dunia. Manusia hidup dalam keadaan yang sangat lemah. Banyak negara hancur. Ekonomi dunia runtuh. Jutaan orang kehilangan rumah dan keluarga mereka. Dalam kondisi seperti itu, manusia menjadi sangat mudah dipengaruhi, dan pada saat itulah sosok yang telah lama disebut dalam berbagai nubuat akhirnya muncul secara terang-terangan. Ia datang dari arah timur. Penampilannya tidak seperti yang dibayangkan banyak orang. Ia bukan monster. Ia bukan makhluk menyeramkan. Ia tampak seperti manusia biasa, namun ada satu hal yang membuatnya berbeda. Salah satu matanya buta dan di dahinya terdapat tanda yang tidak semua orang dapat melihatnya. Tulisan itu adalah kafir, namun kebanyakan manusia tidak menyadari hal tersebut, karena ketika Dajjal muncul, ia datang dengan sesuatu yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya. Ia membawa kekuasaan, ia membawa teknologi, ia membawa keajaiban yang membuat manusia percaya bahwa ia benar-benar memiliki kekuatan ilahi. Ia dapat memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Ia dapat membuat tanah kembali subur. Ia bahkan dapat menipu manusia dengan memperlihatkan seolah-olah
Orang mati hidup kembali dalam waktu singkat. Jutaan manusia mulai mengikutinya, dan dunia pun memasuki masa fitnah terbesar dalam sejarah manusia setelah kemunculannya. Pengaruh Dajjal berkembang dengan sangat cepat. Dunia yang sebelumnya hancur akibat perang besar kini berada dalam keadaan kacau. Negara-negara kehilangan kekuatan. Sistem ekonomi runtuh. Manusia hidup dalam ketakutan dan kelaparan. Dalam kondisi seperti itulah Dajjal menawarkan sesuatu yang tidak bisa ditolak banyak orang. Ia menjanjikan makanan bagi yang kelaparan. Ia menjanjikan keamanan bagi yang takut. Ia menjanjikan kekayaan bagi yang miskin. Namun semua itu memiliki syarat. Manusia harus mengakuinya sebagai penguasa tertinggi. Bahkan lebih dari itu. Ia menuntut manusia untuk menyembahnya. Banyak orang yang akhirnya menyerah. Mereka memilih keselamatan dunia daripada mempertahankan iman mereka. Dajjal pun menguasai banyak wilayah di bumi. Kota demi kota tunduk pada kekuasaannya. Sistem ekonomi dunia berada di bawah kendalinya. Namun tidak semua manusia tunduk. Sebagian orang beriman tetap menolak mengikuti Dajjal. Mereka lebih memilih hidup dalam kesulitan daripada kehilangan iman. Kelompok kecil ini dipimpin oleh Imam Mahdi, yang terus menguatkan umat untuk tetap bertahan menghadapi fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia. Pertempuran demi pertempuran terjadi antara pengikut Dajjal dan orang-orang beriman. Namun, kekuatan Dajjal begitu besar sehingga banyak orang mulai merasa bahwa tidak ada yang mampu mengalahkannya. Dunia seolah berada di ambang keputusasaan. Turunnya Nabi Isa ketika keadaan dunia mencapai titik paling gelap. Sebuah peristiwa besar terjadi di kota Damaskus. Langit malam tiba-tiba dipenuhi cahaya yang tidak biasa. Orang-orang yang melihatnya merasa takjub dan takut sekaligus. Di tengah cahaya tersebut turun seorang manusia yang telah lama disebut dalam berbagai nubuat. Ia adalah Isa ibn Maryam dalam tradisi Islam. Nabi Isa tidak wafat di masa lalu, melainkan diangkat oleh Allah dan akan kembali ke bumi menjelang akhir zaman untuk menghancurkan Dajjal turunnya. Nabi Isa membawa harapan baru bagi orang-orang beriman. Ia bergabung dengan pasukan Imam Mahdi yang telah lama berjuang melawan kekuasaan Dajjal. Berita tentang turunnya Nabi Isa menyebar dengan sangat cepat bagi orang-orang beriman. Peristiwa ini adalah tanda bahwa pertolongan Allah akhirnya datang. Namun bagi Dajjal, ini adalah awal dari akhir kekuasaannya, akhir Dajjal setelah turunnya Nabi Isa. Pasukan orang-orang beriman mulai bergerak untuk menghadapi Dajjal. Pertempuran besar terjadi di berbagai wilayah. Pasukan Dajjal yang sebelumnya tampak tak terkalahkan, mulai mengalami kekalahan demi kekalahan. Banyak pengikutnya mulai meninggalkannya ketika mereka melihat bahwa kekuatannya tidak sebesar yang mereka bayangkan. Akhirnya Dajjal melarikan diri menuju wilayah Palestina. Di sanalah peristiwa terakhir terjadi. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa Isa ibn Maryam akan mengejar Dajjal hingga ke sebuah tempat bernama Lod. Di tempat itulah Dajjal akhirnya dikalahkan kematian. Dajjal menandai berakhirnya fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Dunia yang sebelumnya dipenuhi kekacauan akhirnya memasuki masa baru, masa di mana keadilan kembali ditegakkan, masa di mana kedamaian kembali dirasakan manusia. Namun kisah ini juga menjadi pengingat penting bagi umat manusia bahwa kekuasaan, teknologi, dan kekayaan tidak selalu membawa kebaikan. Kadang-kadang justru menjadi alat bagi penipuan terbesar, dan hanya iman yang mampu menyelamatkan manusia dari fitnah tersebut.